Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sebelum memulai materi kita pada siang hari ini dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk mari kita membaca doa yang diajarkan oleh para guru kita, para masyayikh kita, para habaib kita, yang mana doa ini merupakan doa dari Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Sahibur Ratib. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad da'wah ila Allah wad dilala ilal huda ibtiwa wajhillahi wa mardatihi qurbihi subhanahu wa ta'ala. Ini niat yang sangat dianjurkan untuk dihafalkan. Dinamakan niat-niat sebelum belajar mengajar dari Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kita akan membahas pertanyaan pertama, yaitu bagaimana tentang hukum melukis gambar yang bernyawa, ya, seperti lukisan maupun gambar vektor. Bagaimana hukumnya? Oke, di sini para ulama sebenarnya dalam hukum gambar menggambar ini masih ada khilaf, ya. Masih ada khilaf antara para ulama mengenai hukum halal haramnya, boleh atau tidaknya. Akan tapi di sini ada ibarat akan saya kirimkan. Ini dari fatwanya Abu Said Alwi Al-Maliki, ayah dari Said Muhammad Al-Maliki, guru dari para guru kita di Mekkatul Mukarramah. Kita akan jelaskan inti dari ibarat yang akan saya tampilkan sebentar lagi. Namun sebelumnya yang dimaksud dengan taswir di sini atau menggambar ini adalah gambar tulisan tangan, ya, gambar lukisan. Ini nanti berarti tidak memasukkan gambar fotografi dan lain sebagainya. Karena apa? Karena fotografi ini menurut para ulama kita mutaakhirin ini bukan dihukumi sebagai taswir, tapi dihukumi sebagai habsuzil atau menahan bayangan dalam suatu benda. Kata yang akan kita bahas ini adalah lukisan tangan, ya. Apakah lukisan tangan ini boleh atau tidak, dan apa yang disepakati keharamannya dan apa yang masih dikhilafkan di antara para ulama, yang masih dijadikan perdebatan di antara para ulama. Di sini dijelaskan, ya, bahwa fa'ulima anal mujma' ala tahrimihi min taswiril aqwan mujtama'a fihi khamsatu quyudin inda ulil irfan. Bahwa yang disepakati keharamannya menurut para ulama tentang hukum menggambar apa yang ada di dunia ini, maksudnya menggambar makhluk, menggambar binatang, hayawan, manusia dan lain sebagainya. Ini yang disepakati haramnya menurut para ulama adalah yang terdiri dari 5 perkara ini, ya. 5 perkara ini. Jika ada 5 syarat ini, maka gambar tersebut disepakati haram menurut para ulama. Yang pertama yaitu yang diharamkan adalah gambar manusia atau hewan, ya, gambar makhluk hidup, manusia atau binatang. Jika gambar rumah atau gambar tembok atau gambar tanaman, ini para ulama sepakat ini hukumnya tidak haram. Yang pertama. Yang kedua, syaratnya harus gambar manusia atau gambar hewan ini sempurna, ya, sempurna, ada matanya, ada hidungnya, ada kakinya, ada tangannya, ya. Berbeda ketika misalkan gambarnya hanya separuh, kan separuh badan, ini kan nggak mungkin ada manusia yang bisa hidup separuh badan, kan. Maka jika seperti itu, maka hukumnya masih khilaf antar para ulama, ada yang memperbolehkan jika tidak sempurna. Kemudian yang ketiga, syaratnya harus gambar ini untuk sesuatu yang dihormati, maksudnya diletakkan di dinding atau di lemari atau di meja. Bikhilaf misalkan kalau ada gambar ini buat keset, ya, buat keset ini atau buat alas kaki ini, maka hukumnya nggak apa-apa. Kemudian yang keempat, ya, ini gambar yang tidak ada gambar yang punya punya bayangan atau 3 dimensi seperti bentuk patung dan lain sebagainya. Itu para ulama sepakat mengharamkan, ya, ketika bentuknya patung. Tapi jika memang tulisan tangan saja, bukan 3D atau tidak ada bentuknya, itu masih khilaf antara para ulama. Ada yang memperbolehkan, ada yang tidak. Yang kelima itu
gambar ini atau patung ini bukanlah berbentuk boneka untuk anak-anak perempuan. Ini boneka untuk anak-anak perempuan, mainan anak-anak perempuan kayak Barbie dan lain sebagainya. Ini merupakan pengecualian. Jadi kalau misalkan lukisan gambar, meskipun di situ gambar manusia, gambar hewan dan lain sebagainya, dan tidak berbentuk atau tidak 3D, itu menurut para ulama masih ada khilaf ya. Ada yang memperbolehkan, ada juga yang tidak memperbolehkan. Oke, tentang pertanyaan kedua, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan atau menanamkan sifat husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi saya ingat apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikamnya. Beliau beliau mengatakan seperti ini. Man lam yuhsin dzannahu billah liwujudi awsafi fal yuhsin dzannahu bihi liwujudi ihsani, seperti ini. Atau bisa ditakkid lagi di hikamnya beliau. Nah, yang mana pada intinya barang siapa yang tidak mampu untuk berhusnudzon pada Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini sifat-sifat indah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan selama ini. Nah, oleh karena itu ya, rasa husnudzon, rasa ridho, rasa bersyukur pada setiap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini perlu kita latih ya. Perlu dilatih terus sehingga pada akhirnya sifat-sifat tersebut bisa menjadi tabiat dalam diri kita. Bisa menjadi sesuatu yang tidak perlu dipaksa-paksa lagi dalam diri kita. Oleh karena itu seharusnya kita juga sering merenung ya, kalau misalkan kita ada mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan, atau apa yang kita inginkan, yang kita harapkan tidak dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita seharusnya berpikir kalau memang pada sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah, pada sesuatu yang telah diberikan oleh Allah, digariskan oleh Allah, kita tidak ridho, kita tidak menerima, kita tidak qanaah, kita tidak bersyukur, itu sama saja kita ini mengintervensi Allah Subhanahu wa taala atau mengatur Allah Subhanahu wa taala atau mengkritik Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kita mengatakan kepada Allah, ya Allah, yang benar atau yang baik tuh bukan seperti ini. Yang baik ini bukan seperti apa yang telah Engkau takdirkan. Tapi yang baik ini, yang benar adalah seperti yang saya harapkan, seperti yang saya inginkan. Nah, ini jelas merupakan kekurang ajaran atau kelancangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa apa yang ada di dunia ini semua adalah yang terbaik untuk kita. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali, laisa fil imkan abda mimmakan. Wah, di dunia ini tidak ada kemungkinan yang lebih baik dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Nah, dari kalam beliau ini, beliau menawarkan dua cara untuk berhusnudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita bisa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu, dengan ideologi, ya, dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala ini adalah zat yang maha baik, adalah zat yang maha pemurah, zat yang maha penyayang, pengasih. Bahkan setiap hari kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim ya. Dengan meyakini, menanamkan dalam hati kita bahwa Allah Subhanahu wa taala ini adalah zat yang maha baik. Allah adalah sumber dari segala kebaikan di dunia ini. Ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala maha penyayang, bahkan menyayangi diri kita lebih dari diri kita sendiri, lebih dari ayah kita, lebih dari ibu kita. Nah, oleh karena itu, jika kita sudah meyakini seperti itu, kita menyaksikan keindahan-keindahan sifat Allah Subhanahu wa taala, meyakini keindahan-keindahan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dengan seperti itu, kita tidak akan pernah punya rasa buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun secara zahir ujian banyak kita hadapi, beban-beban banyak kita hadapi, ya, hal-hal yang tidak kita inginkan banyak kita hadapi, tapi kita tidak akan pernah berhusnudzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah yakin betul, ya, kita sudah yakin betul bahwa semua hal yang terjadi di dunia ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha baik, maha pemurah, maha penyayang.
Oleh karena itu tidaklah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan sesuatu yang tidak cocok atau tidak sesuai dengan keinginan kita, kecuali pasti di sana ada hikmah, ya. Pasti di sana ada jutaan kebaikan yang tidak kita ketahui atau belum kita ketahui, ya. Ketika kita meyakini bahwa hal tersebut tidak baik untuk kita, atau misalkan kita mengatakan kita berkeyakinan bahwa sesuatu yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala tidak pantas untuk kita, nah, itu sama saja kita meragukan kebaikan Allah Subhanahu wa taala, meragukan kemurahan Allah Subhanahu wa taala, meragukan sifat-sifat indah Allah Subhanahu wa taala seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya. Seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Karim dan lain sebagainya. Itu cara pertama untuk husnudzon pada Allah Subhanahu wa taala, dengan ilmu, dengan ideologi, meyakini betul, ya, meyakini betul sifat-sifat al-kamal atau al-jamal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaan sama pernah ditanyakan kepada Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti rahimahullah taala. Lalu ditanyakan bagaimana cara kita menghilangkan rasa cinta pada orang lain, menghilangkan rasa rindu kita pada orang lain yang belum halal untuk kita, ya, apakah kita berdosa atau tidak dengan menyimpan rasa itu dan lain sebagainya. Maka beliau menjawab bahwa urusan rasa, ya, itu di luar ikhtiar manusia. Jadi rasa senang, rasa benci, rasa cinta, sayang, rindu, lupa, ya, rasa lapar, haus, itu adalah rasa-rasa yang di luar kemampuan kita. Oleh karena itu, rasa-rasa tersebut tidak ada hukumnya dan kita tidak dituntut untuk menghilangkannya, asalkan rasa-rasa tersebut tidak menjadi sebab, ya, atau menjadi dalih bagi kita untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menggambarkan seperti ini, ketika lapar ya gak apa-apa, tapi ketika lapar janganlah mencuri. Ketika kamu haus gak apa-apa, tapi ketika haus janganlah mengambil air orang lain, ya. Ketika kamu marah, emosi, silahkan, tapi ketika engkau emosi, marah, jangan sampai menyakiti atau merugikan orang lain. Ketika engkau cinta, rindu, sayang, silahkan, tapi jangan sampai melaksanakan atau melakukan kemaksiatan atau hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dalih cinta, sayang ataupun rindu, seperti itu. Untuk cara melupakan, ya, melupakan itu tidak semudah yang kita bayangkan, karena sekali lagi hati kita itu milik Allah, bukan milik kita. Andai saja hati kita ini milik kita, bisa kita cuci kayak baju, ya. Kalau mau lupa tinggal dicuci pakai rinso dan sebagainya. Gak semudah itu. Oleh karena itu semua butuh waktu, ya. Melupakan, move on, ya, itu membutuhkan waktu. Apalagi bagi rasa cinta yang sudah sangat bersemayam dalam hati, itu jelas membutuhkan waktu. Karena saya sering menggambarkan seperti ini, orang yang ingin melupakan seseorang pada waktu itu juga, ya, secepat mungkin, itu bagai orang yang mengharapkan matahari terbit di sepertiga malam, mustahil, ya, mustahil. Yang udah bawa santai saja, ya, bawa santai saja, bawa jangan terlalu difikirkan. Insya Allah suatu saat rasa tersebut akan hilang dengan sendirinya. Nah, untuk pertanyaan ini sudah pernah saya bahas secara panjang lebar di Instagram, mungkin bisa dicek di sorotan Instagram saya, masalah di kolom dengan judul haid. Untuk murojaahnya wanita haid ini kan para ulama berbeda pendapat, ya kan. Para pengasuh juga di pondok-pondok tahfidz juga ada yang menganjurkan, tetap memerintahkan untuk murojaah. Ada juga yang sama sekali tidak menganjurkan. Bahkan ini yang pendapat yang lebih ketat ini yang saya tahu sendiri dari adik saya yang pernah menghafalkan Quran di Darul Zahra, yang ditekankan oleh Habib Umar untuk para hafidhoh di sana, para penghafal Quran di Darul Zahra, agar ketika haid jangan sama sekali berinteraksi dengan Al-Quran, ya, entah itu menghafalkan ataupun murojaah, untuk sebagai wujud penghormatan kepada Al-Quran. Meskipun ada juga sebagian ulama, ya, yang memberikan helah, seperti misalkan dia ini hati zikir dan lain sebagainya, atau dengan ikut pendapat ulama yang memperbolehkan, ya.
Ini juga yang memperbolehkan ini salah satunya saya tahu adalah Al-Habib Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri dalam kitabnya Yaqutun Nafis. Di situ beliau memberikan solusi sebagai untuk wanita yang mengajarkan Al-Quran atau wanita yang menghafalkan Al-Quran, muraja' Al-Quran, jika takut hafalnya hilang, bisa mengikuti pendapat ulama yang memperbolehkan membaca Al-Quran bagi orang haid. Nah, untuk aplikasi HP itu apakah dihukumi mushaf atau tidak? Nah, ini ulama kita di zaman sekarang, setahu saya, punya dua pendapat. Ada yang menghukumnya sebagai mushaf, juga ada yang tidak menghukumnya sama seperti mushaf, ya. Yang tidak menghukumi sebagai mushaf menganalogikan misalkan ada Quran di depan kaca. Apa yang di dalam kaca ini kan bukan termasuk mushaf. Nah, itu analoginya ulama yang mengatakan bukan hukum mushaf, yang memperbolehkan menyentuh aplikasi mushaf di HP meskipun tidak punya wudu. Tapi ada juga ulama yang mengatakan lebih berhati-hati agar ketika aplikasi tersebut terbuka, ya, jangan sampai menyentuh kecuali dalam keadaan berwudu. Dan tidak ada kesepakatan dalam hal ini. Mengapa? Karena antara dua belah kubu sama-sama memiliki kias masing-masing. Yang satunya mengkiaskan seperti ini, yang satunya mengkiaskan seperti ini. Oke, untuk kebiasaan para penduduk Tarim ya, ketika masuk bulan Rajab, yang pertama yang saya tahu, Ahlu Tarim ini ketika pertama kali di pagi hari bulan Rajab, di malam harinya dulu, ya, di malam harinya kami di Darul Mustafa sana menghidupkan malam harinya dengan ibadah, ya, karena malam 1 Rajab ini adalah malam yang penuh berkah, malam yang mustajab doa. Kita menghidupkan dengan baca Quran bersama, dengan qiyamul lail, tahajud dan lain sebagainya. Di pagi harinya baru hadir maulid di Masjid Al-Muhdhar. Ini agar orang-orang sadar, ya, orang-orang sadar bahwa bulan Rajab ini adalah bulan yang penuh berkah, bulan minal asyhuril hurum, yang mana perlu kiranya dimulai dengan hal-hal yang positif. Nah, untuk amalan-amalan yang biasa dilakukan karena Rajab, ya, ini merupakan syahrut taubah wal istighfar, bulan taubat dan istighfar. Kan ada ulama yang mengatakan bahwa di bulan Rajab ini turun ayat-ayat yang berkaitan dengan istighfar. Para ahlu tarim di sana habis sholat isya, ya, atau ada yang menambahi habis sholat subuh, sebagaimana disebutkan dalam Kanzun Najah wa Surur, kitab yang banyak sekali diamalkan oleh para penduduk di Tarim sana, para habaib di Tarim sana, adalah membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alaihi 70 kali habis sholat isya. Dan juga termasuk amalan yang dibaca adalah istighfar yang disusun oleh Al-Habib Hasan ibn Abdullah Al-Haddad, putra dari Habib Abdullah Al-Haddad. Untuk amalannya bisa dilihat sendiri di kitab Kanzun Najah wa Surur. Dan juga yang biasa diamalkan oleh penduduk Tarim ini ketika bulan Rajab adalah tahawid atau majelis-majelis maulid yang diadakan sebagai persiapan untuk berziarah Nabiullah Hud. Karena ini merupakan event yang sangat besar waktu itu, event tahunan yang sangat besar di Hadramut sana adalah ziarah Nabiullah Hud. Nah, di awal Sya'ban, mulai tanggal 5 atau tanggal 4 Sya'ban, kami mulai pergi ke Syi'ib atau lembah Nabi Hud untuk berziarah ke Nabi Hud. Nah, mulai dari Rajab ini melakukan persiapan mengadakan majelis-majelis, ya, atau tahawid. Ini maksudnya yel-yel atau kata-kata qasidah-qasidah yang membuat seorang makin bersemangat untuk berziarah ke Nabiullah Hud dan lain sebagainya. Sekian sekilas tentang apa yang biasa dilakukan oleh Ahlu Tarim ketika bulan Rajab. Ditambah lagi ketika malam 27, ya, yang mana dikatakan oleh pendapat banyak ulama merupakan malam Isra wal Mi'raj, kami membaca kisah Isra wal Mi'raj di sana. Para penduduk Tarim membaca di Masjid Ba'alawi pada malam 27. Nah, sekian apa yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Mohon maaf kalau ada yang kurang dalam jawaban, bisa dipahami atau kurang jelas. Mungkin bisa kita bahas di pertemuan selanjutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.